Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Inilah kisah nyata Hendra, pria yang kaya dari tipu daya dan hancur oleh kebenaran. Semua yang ia bangun dengan keserakahan dan kebohongan runtuh dalam sekejap. Pesan yang tersisa jelas, kejujuran dan integritas selalu menang, sementara tipu daya sekuat apapun akan hancur pada akhirnya. Pikirkan baik-baik sebelum memilih jalan pintas, karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Tidak semua orang jahat terlahir jahat. Sebagian hanya lelah menjadi orang baik yang terus kalah. Tokoh dalam kisah ini bernama Hendra. Ia lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya buruh harian bangunan. Ibunya berjualan makanan kecil di depan rumah. Penghasilan cukup untuk makan, tapi tidak pernah cukup untuk bermimpi besar. Sejak kecil, Hendra sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja tanpa lelah, pagi hingga malam. Namun hidup mereka tak pernah benar-benar berubah. Setiap akhir bulan selalu ada kekhawatiran yang sama. Biaya sekolah, kebutuhan rumah, dan utang kecil yang tak kunjung lunas. Hendra tumbuh dengan satu pelajaran pahit. Kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Ia anak yang cerdas. Di sekolah, Hendra dikenal rajin dan mudah bergaul. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mengira bahwa suatu hari namanya akan dikaitkan dengan kejatuhan besar. Ia hanya anak biasa dengan mimpi sederhana, hidup layak dan tidak seperti orang tuanya. Saat dewasa, Hendra bekerja di dunia proyek dan bisnis. Di sanalah ia mulai melihat wajah lain dari kesuksesan. Ia menyaksikan bagaimana laporan bisa dimanipulasi, kualitas bisa diturunkan, dan keputusan penting seringkali ditentukan bukan oleh kejujuran, melainkan oleh uang. Awalnya, Hendra menolak terlibat. Ia ingin naik dengan caranya sendiri. Ia bekerja lebih keras dari yang lain. Lembur, menahan gengsi, dan menerima gaji yang menurutnya tidak sepadan. Tahun demi tahun berlalu, tapi posisinya tetap sama. Sementara itu, rekan-rekannya yang berani bermain kotor justru melesat cepat. Jabatan naik, rumah membesar, mobil berganti. Mereka terlihat santai, seolah hidup berpihak pada mereka. Rasa kecewa berubah menjadi iri. Iri yang pelan-pelan berubah menjadi pembenaran. Dalam diam, Hendra mulai berpikir, kalau semua orang melakukan hal yang sama, apa salahnya aku ikut? Ia belum berbuat apa-apa. Namun sejak pertanyaan itu muncul, garis antara benar dan salah mulai memudar. Hendra tidak sadar bahwa saat itu, ia sudah melangkah satu kaki ke arah yang salah. Dan dari langkah kecil itulah, semua tipu daya di hidupnya akan bermula. Kesempatan itu tidak datang dalam bentuk godaan besar. Ia datang diam-diam, nyaris tak terasa. Suatu hari, Hendra dipercaya menangani bagian kecil dari sebuah proyek. Bukan posisi penting, bukan keputusan besar, hanya urusan administrasi dan pengadaan material. Tapi dari sanalah ia melihat celah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Ia menemukan bahwa angka di laporan tidak selalu dicek secara detail. Ada toleransi, ada pembiaran. Dan yang paling mengejutkan, semua orang tahu. Seorang rekan seniornya pernah berkata pelan, seolah bercanda. Kalau mau bertahan di sini, jangan terlalu lurus. Kalimat itu menancap di kepala Hendra. Awalnya ia ragu, tangannya gemetar saat menyusun laporan pertama. Ia hanya mengubah sedikit angka, sangat sedikit. Selisihnya hampir tak terasa. Tidak ada yang dirugikan secara langsung, tidak ada yang protes, dan hasilnya, uang tambahan masuk ke rekeningnya. Tidak besar,
tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Malam itu Hendra tidak bisa tidur, bukan karena takut ketahuan, tapi karena pikirannya terus mencari pembenaran. Ini cuma sekali, aku juga butuh. Perusahaan tetap untung. Hari-hari berlalu, tidak ada teguran, tidak ada masalah. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Dari situlah keberaniannya tumbuh. Kesempatan kedua datang lebih mudah. Kesempatan ketiga terasa lebih aman. Perlahan Hendra mulai mengatur permainan. Ia tahu kapan harus menurunkan kualitas, kapan harus menaikkan angka, dan kapan harus diam. Semua ia lakukan rapi, terlalu rapi. Uang yang dulu hanya cukup untuk bertahan, kini mulai memberi kenyamanan. Cicilan lebih ringan, gaya hidup sedikit naik, senyum di wajahnya lebih sering muncul. Namun ada satu hal yang berubah. Hendra mulai menutup telinga. Ia tidak lagi mendengar keluhan pekerja. Ia tidak lagi peduli soal standar. Ia hanya fokus pada hasil. Dan yang paling berbahaya, ia mulai merasa pintar, bukan bersalah. Dalam pikirannya, Hendra bukan penipu. Ia hanya memanfaatkan sistem yang sudah rusak. Ia belum sadar bahwa setiap kecurangan kecil adalah latihan untuk kecurangan yang lebih besar. Dan kesempatan pertama itu akan menjadi pintu yang sulit sekali untuk ditutup kembali. Apa yang awalnya terasa menegangkan, lama-lama berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan selalu lebih berbahaya daripada kesalahan sekali. Hendra tidak lagi berpikir panjang setiap kali menyusun laporan. Tangannya kini bergerak lebih cepat, lebih yakin. Ia tahu persis bagian mana yang bisa dimainkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Angka-angka bukan lagi soal kejujuran, melainkan soal strategi. Setiap proyek memberinya pelajaran baru, bukan tentang pembangunan, tetapi tentang cara menghindari masalah. Ia belajar siapa yang bisa diajak bekerja sama, siapa yang cukup diberi uang terima kasih, dan siapa yang harus dijauhkan. Uang yang masuk semakin besar, bukan ratusan ribu lagi, tapi jutaan. Dan seperti kebanyakan orang yang baru merasakan kekuasaan kecil, Hendra mulai menikmatinya. Ia berhenti naik kendaraan umum, pakaian berganti merek, cara bicaranya pun berubah. Lebih percaya diri, lebih dingin. Orang-orang mulai melihatnya sebagai orang berhasil. Tak sedikit yang iri, tanpa tahu bagaimana keberhasilan itu dibangun. Namun di balik semua itu, ada harga yang mulai dibayar orang lain. Material yang digunakan tidak lagi sesuai standar. Pekerja dipaksa menyelesaikan target dengan alat seadanya. Keselamatan bukan prioritas. Keluhan dianggap penghambat. Saat seorang pekerja mengeluh tentang kualitas bahan, Hendra hanya menjawab singkat, "Kerjakan saja sesuai instruksi." Ia mulai terbiasa mengabaikan rasa bersalah. Setiap kali hati kecilnya protes, ia menenangkannya dengan satu kalimat yang sama. "Kalau aku tidak ambil, orang lain juga akan ambil." Kecurangan yang diulang-ulang membuatnya merasa aman. Terlalu aman. Ia lupa bahwa semakin sering seseorang berbuat curang, semakin besar jejak yang ia tinggalkan. Dan tanpa disadari Hendra, di luar lingkaran kecilnya, ada mata-mata yang mulai terbuka. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar. Ada ketidakpuasan yang mulai menumpuk. Namun saat itu, Hendra belum peduli. Baginya semuanya masih terkendali. Ia tidak tahu bahwa langkah curang yang terus diulang sedang membawanya semakin dekat pada satu titik yang tak bisa ia hindari. Saat uang mulai mengalir deras, segalanya berubah. Bukan perlahan, tapi seperti gelombang yang menenggelamkan kesadaran. Hendra tidak lagi takut, ia mulai merasa tak terkalahkan. Setiap proyek yang ia tangani, setiap laporan yang ia manipulasi, seolah memberi bukti bahwa ia lebih pintar dari sistem dan orang-orang di sekitarnya. Rumah kecil yang dulu ia tinggali, kini diganti dengan rumah mewah di pinggiran kota. Mobil sederhana berubah menjadi kendaraan sport yang berkilau. Pakaian, jam tangan, gadget,
semuanya menunjukkan satu hal, Hendra sudah berbeda. Tapi perubahan terbesar terjadi bukan di luar, melainkan di dalam dirinya. Hendra mulai menilai orang lain dari apa yang mereka miliki atau bisa berikan kepadanya. Rekan kerja yang setia dianggap lemah, pekerja yang protes dianggap mengganggu. Atasan yang dulu dihormati, kini hanya dianggap sebagai batu loncatan. Dan saat uang semakin banyak, rasa takut yang dulu menghantuinya perlahan hilang. Ia mulai melakukan kecurangan lebih besar, memotong bahan bangunan lebih banyak, mengatur proyek lebih agresif, bahkan menyuap pihak tertentu agar semua terlihat bersih. Di tengah semua itu, Hendra mulai merasa hidupnya sempurna. Ia yakin semua orang iri padanya. Ia merasa dunia berpihak padanya. Bahkan hatinya yang dulu pernah ragu kini keras. Rasa bersalah hampir punah. Tetapi setiap tindakan curang meninggalkan bekas, sekecil apapun. Seorang pekerja mengeluh soal kualitas beton. Rekan lama mulai menatap aneh. Pihak ketiga mulai bertanya-tanya. Hendra hanya tersenyum dingin, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu bisa diatasi dengan uang. Dan memang, uang menyelesaikan banyak hal, tapi tidak semua. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli. Kepercayaan orang-orang yang pernah tulus, rasa hormat yang dulu ada, dan ketenangan hati. Di titik ini, Hendra sudah berubah total. Ia bukan lagi pria yang cerdas dan ragu-ragu seperti dulu. Ia adalah seseorang yang menganggap segala sesuatu bisa ditawar, disembunyikan, atau dibeli. Namun dunia nyata selalu punya cara untuk menagih hutang. Dan hutang yang paling berat bukan dari uang, tetapi dari kebenaran yang perlahan mendekat. Seperti bangunan yang lama tidak diperiksa, kebohongan Hendra mulai menunjukkan retakan kecil. Awalnya nyaris tak terlihat. Hanya sebuah laporan yang berbeda angka sedikit, sebuah keluhan pekerja yang dianggap sepele, atau tanda pembayaran yang terlambat dicatat. Namun di dunia nyata, retakan sekecil apapun bisa membesar. Suatu hari, Hendra menerima email dari seorang auditor proyek. Awalnya biasa saja, hanya pertanyaan kecil tentang kualitas material. Hendra tersenyum dingin. Ia yakin bisa mengatur ini seperti sebelumnya. Sedikit manipulasi angka, sedikit pengalihan dokumen. Semua aman. Tapi saat menelusuri dokumen lebih jauh, Hendra menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa laporan dari vendor tidak sinkron, bukti pembayaran tidak sesuai dengan tanggal. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa pekerja mulai menuliskan laporan internal tentang kualitas yang rendah. Mereka menyebut secara spesifik material yang dikurangi, risiko yang mereka tanggung, dan instruksi yang tidak sesuai standar. Untuk pertama kalinya, Hendra merasakan degup jantung yang berbeda. Rasa percaya diri yang selama ini menjadi tamengnya mulai goyah. Ia mencoba menenangkan diri. Ini kecil, bisa kuatur lagi. Tidak ada yang akan tahu. Tapi retakan kecil ini bukan hanya angka atau dokumen. Ia juga muncul di lingkungannya. Rekan kerja yang dulu patuh mulai menatapnya dengan ragu. Vendor yang biasanya cepat merespons, kini lambat. Bahkan seorang teman lama yang dulu diam mengirim pesan yang terdengar biasa, tapi menyiratkan kecurigaan. Hendra mulai menyadari satu hal menakutkan. Dia tidak lagi mengendalikan semuanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memutar dokumen, memeriksa laporan, menghitung ulang aliran dana. Semua terasa seperti permainan yang salah langkah. Satu langkah salah, dan seluruh bangunan kebohongannya bisa runtuh. Retakan kecil ini menjadi tanda bahwa kecurangan yang diulang-ulang, yang dulunya tampak aman, sekarang mulai memperlihatkan konsekuensinya. Tidak ada sirene yang berbunyi, tidak ada ledakan dramatis. Hanya bisikan-bisikan halus dari kebenaran yang semakin hari semakin keras terdengar. Di dunia nyata, kehancuran sering dimulai bukan dari bencana besar, tapi dari retakan kecil yang diabaikan. Dan Hendra, untuk pertama kalinya, merasakan ketakutan yang nyata. Ini baru permulaan. Retakan kecil yang dulu diabaikan, kini berkembang menjadi celah yang terbuka lebar.
Hendra merasakan dunia yang selama ini ia kuasai mulai tidak lagi berada di tangannya. Semua bermula dari satu laporan sederhana yang masuk ke meja manajemen pusat. Laporan itu tampak biasa, hanya beberapa angka yang tidak sinkron. Tapi bagi auditor yang berpengalaman, itu adalah alarm pertama. Tidak butuh banyak waktu untuk menelusuri jejaknya. Dalam hitungan minggu, satu demi satu bukti mulai muncul. Bukti-bukti kecil yang Hendra anggap sepele, tanda terima, foto material yang salah, pesan dari pekerja yang protes diam-diam, dan transaksi yang tidak konsisten. Semua mulai dikumpulkan. Semua mulai membentuk pola yang jelas. Hendra yang biasanya tenang, kini mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan untuk mengatur situasi. Tapi sebagian dari mereka mulai menolak membantunya. Sebagian lagi justru diam-diam menyerahkan dokumen pada pihak manajemen atau pihak ketiga. Bukti demi bukti menumpuk. Karyawan yang dulu takut mulai berbicara. Vendor yang dulu dimanipulasi mulai memberi keterangan yang jujur. Dan bahkan beberapa orang yang Hendra kira loyal menyadari bahwa kebenaran lebih penting daripada kesetiaan palsu. Rasa percaya diri yang dulunya menjadi tamengnya kini runtuh perlahan. Hendra mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia tidak bisa menutupi semua ini. Tidak dengan uang, tidak dengan kata-kata manis, dan tidak dengan manipulasi. Puncaknya terjadi saat pihak auditor memanggil Hendra untuk wawancara resmi. Ia duduk di ruangan yang dingin, dikelilingi dokumen dan bukti yang tidak bisa dibantah. Setiap pertanyaan menyoroti kebohongan yang ia lakukan bertahun-tahun. Setiap jawaban harus diukur, karena satu kata salah, seluruh hidupnya bisa runtuh. Dan di sana, Hendra sadar satu hal yang paling pahit. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Tidak ada tipu daya yang cukup lama. Tidak ada manipulasi yang bisa bertahan selamanya. Dan semua yang ia bangun dengan kecurangan, perlahan-lahan mulai runtuh di depan matanya sendiri. Penonton YouTube bisa merasakan ketegangan ini. Ini adalah titik balik Hendra, di mana kemenangan yang ia nikmati bertahun-tahun mulai berubah menjadi awal kehancuran yang nyata. Setelah bertahun-tahun menikmati kekuasaan dan kemewahan, Hendra kini berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Segala yang ia bangun dengan tipu daya, manipulasi, dan keserakahan kini runtuh seketika. Proses hukum dimulai. Auditor, polisi, dan pihak manajemen mengumpulkan semua bukti. Tidak ada yang bisa Hendra sembunyikan. Semua transaksi, dokumen, dan kesalahan material tertata rapi, menunjukkan pola yang jelas. Penipuan sistematis. Hendra mencoba melawan. Ia menyewa pengacara, mencoba menyuap pihak tertentu, bahkan mencoba membujuk mantan rekan untuk membantunya. Tapi semua usaha itu gagal. Setiap langkahnya semakin memperlihatkan bahwa tidak ada jalan keluar. Berita tentang kasusnya menyebar. Teman lama yang dulu memujinya mulai menjauh. Rekan kerja yang dulu takut kini menatapnya dengan pandangan dingin. Publik menilai. Keluarga menanggung malu. Kemewahan yang dulu membuatnya bangga kini menjadi simbol kehancuran. Hendra kehilangan proyek-proyek besar. Uang yang ia kumpulkan sebagian besar disita sebagai bukti penipuan. Rumah mewah dan mobil sportnya terpaksa dijual untuk membayar ganti rugi. Bahkan reputasinya di komunitas bisnis hancur total. Yang paling menyakitkan adalah kepercayaan orang-orang terdekatnya. Keluarga yang dulu bangga kini menatapnya dengan kecewa. Anak-anak dan istri merasakan dampak dari pilihan Hendra. Teman-teman yang tulus pun menjauh. Meninggalkan Hendra sendirian menghadapi akibat dari semua tindakannya. Hendra duduk sendirian di rumahnya yang kini terasa kosong. Ia menatap angka di rekening yang dulu membuatnya bangga. Kini angka itu hanya sekadar sisa kenangan dari keserakahan yang menghancurkan hidupnya.
Di dunia nyata, kejatuhan jarang terjadi secara dramatis seperti dalam film. Ia datang perlahan, melalui laporan, bukti, dan kebenaran yang tak bisa dibendung. Dan bagi Hendra, ini adalah pelajaran pahit. Tidak ada tipu daya yang abadi. Tidak ada kecurangan yang selamanya aman. Penonton bisa merasakan. Kemenangan sesaat bisa berubah menjadi kehancuran total jika dibangun di atas kebohongan. Hendra, yang dulu kaya dan dihormati, kini harus menghadapi kenyataan. Segala yang diperoleh dengan cara curang akan hilang dengan cara yang lebih menyakitkan. Hendra duduk sendirian di ruang yang dulu dipenuhi tawa dan kemewahan, kini sunyi dan dingin. Jam tangan mewah yang dulu membuatnya bangga, kini terasa hanya berat di pergelangan tangan. Pengingat akan semua kesalahan yang dibuatnya. Hari-hari yang dulu dipenuhi ambisi dan kecurangan, kini berganti menjadi penyesalan yang pahit. Ia memikirkan pekerja-pekerja yang pernah ia rugikan, Budi, Sari, dan banyak wajah lain yang ia abaikan. Ia memikirkan keluarga yang dulu bangga padanya, sekarang menatapnya dengan kecewa. Ia memikirkan teman-teman yang pergi satu persatu, meninggalkannya sendiri menghadapi akibat dari tindakannya. Hendra mencoba menenangkan diri, tapi hati nuraninya terus berbisik. Ini semua bisa dihindari, kata suara kecil itu. Semua ini karena keserakahanmu sendiri, lanjutnya. Ia menyadari sesuatu yang terlambat. Kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan tidak pernah bisa memberi kedamaian. Kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan sementara hanyalah ilusi yang kini hancur. Dalam penjara pikirannya sendiri, Hendra mencoba menebus. Ia menulis surat permintaan maaf kepada para korban, mencoba menghubungi keluarga yang ia sakiti, bahkan beberapa kali menangis sendirian. Tapi penyesalan datang terlambat, ketika sebagian dari kepercayaan dan waktu yang ia ambil dari orang lain tidak bisa kembali. Hendra mulai merenungi hidupnya. Ia sadar bahwa setiap kebohongan kecil yang dulu dianggap sepele, kini telah menumpuk menjadi gunung kehancuran yang menimpa dirinya sendiri. Ia merasa hampa, karena pelajaran terbesar datang tanpa kesempatan untuk memperbaiki semua yang hilang. Di titik ini, penonton dapat merasakan satu hal yang paling kuat. Balasan kecurangan dan keserakahan tidak selalu langsung, tapi pasti datang. Hendra adalah cerminan nyata bahwa kekayaan dan kesuksesan yang diperoleh dengan tipu daya akan membawa kehancuran. Bukan hanya materi, tapi juga hati dan jiwa. Dan meskipun Hendra ingin memutar waktu, ia tahu satu hal yang tidak bisa diubah. Kebenaran selalu menang, meski datang terlambat. Kisah Hendra bukan sekedar cerita tentang seseorang yang kaya dari tipu daya dan hancur oleh kebenaran. Ini adalah cermin bagi siapapun yang tergoda oleh jalan pintas untuk meraih kekayaan dan kekuasaan. Hendra kini hidup dengan segala konsekuensi yang ia sendiri ciptakan. Ia kehilangan kekayaan, kehormatan, bahkan kepercayaan orang-orang yang dulu paling dekat. Setiap malam, ia menghadapi bayangan masa lalunya, kerugian yang ia timbulkan, penderitaan orang lain, dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran nyata yang bisa diambil. 1. Keserakahan selalu menimbulkan retakan. Awalnya tampak kecil, nyaris tidak terlihat, tapi setiap kebohongan yang diulang akan menumpuk menjadi kehancuran. 2. Korban mungkin tampak diam, tapi mereka mencatat. Orang-orang yang dirugikan akan mengingat, menilai, dan suatu saat kebenaran akan terungkap. 3. Kekayaan yang dibangun dengan tipu daya tidak memberi kedamaian. Harta dan kemewahan sementara hanya ilusi jika tidak disertai kejujuran dan tanggung jawab. 4. Penyesalan datang terlambat. Hendra menyadari bahwa memperbaiki kesalahan hanya mungkin jika dilakukan sebelum semuanya hancur. Sekali reputasi dan kepercayaan hilang, hampir tidak ada cara untuk mengembalikannya. 5. Kebenaran selalu menang. Tidak peduli seberapa cerdik seseorang menyembunyikan kesalahan, kebenaran akan menemukan jalannya. Ia datang perlahan, diam-diam, tapi pasti menghancurkan kebohongan yang dibangun dengan susah payah.
Hendra kini menjadi pelajaran hidup, bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi semua orang yang menonton atau mendengar kisahnya. Bahwa jalan pintas, kecurangan dan keserakahan mungkin terlihat menggoda, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Dan disinilah titik paling penting dari kisah ini. Sukses sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang atau kekuasaan yang dimiliki. Sukses sejati adalah ketika kita bisa bangga pada diri sendiri, tetap berpegang pada kejujuran, dan hidup tanpa bayangan penyesalan. Hendra kehilangan segalanya, tapi kisahnya menyisakan satu hal abadi. Pesan yang jelas dan nyata bahwa kebenaran, kejujuran, dan integritas selalu menang pada akhirnya. Inilah kisah Hendra dan banyak kisah nyata lainnya. Kekayaan yang diperoleh dari tipu daya akhirnya runtuh oleh kebenaran. Pesan yang tersisa jelas, kejujuran dan integritas selalu menang. Jangan tergoda jalan pintas, karena keserakahan selalu membawa konsekuensi. Ini adalah Gambler Story, kisah nyata yang meninggalkan pelajaran hidup. Kalau kamu terinspirasi atau penasaran dengan kisah berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.